Shalom semuanya, selamat siang. Aku ingin menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku di tanggal 15 Desember kemarin dari Yehezkiel 30 ayat 22. Bunyi firman Tuhannya gini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir. Dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Ayat 24. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. 25. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Ayat 26. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Beberapa waktu lalu, sekitar bulan September, aku pernah menyampaikan suatu nubuatan mengenai kisah Raja Hizkia, di mana Hizkia itu memperlihatkan kekayaan daripada kerajaan Israel pada saat itu kepada Raja Babel. Aku percaya firman yang Tuhan berikan hari ini, nubuatan yang Tuhan berikan melalui Yehezkiel 30 ini ada sangkutannya dengan nubuatan itu yang pertama kali Tuhan sampaikan melalui aku mengenai kisah daripada Raja Hizkia itu. Lalu di beberapa waktu yang lalu, aku lupa tulis tanggalnya, tapi Tuhan katakan bahwa Amerika akan mengalami perang mata uang dengan BRICS. Oke. Kita tahu bahwa Indonesia ini sedang menuju untuk menjadi salah satu anggota daripada BRICS. Oke, BRICS itu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Oke. Aku bacakan dari Mika 2 ayat 4, bunyi firman Tuhannya gini. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Lalu Mika 2 ayat 8, firman Tuhan bunyinya, tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku, umat Allah. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Lalu Tuhan katakan Papua sama dengan Cina. Aku tulis Papua terus tanda panah Cina. Yang artinya tanah Papua akan dimasuki oleh Cina. Karabasanda karamakia tabashikayasi. Kita tahu sekarang bahwa Cina dan Amerika itu sedang berebut untuk berkuasa di dalam negara kita. Oke. Kedua negara adidaya ini. Indonesia ini memiliki begitu banyak kekayaan. Dari tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Indonesia ini menjadi rebutan dua negara adidaya ini. Oke. Kirabaya sakarabakashin matakayasia. Tapi kita percaya tadi di Mika 2 ayat 8 Tuhan katakan, tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram yang tidak cenderung kepada perang. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan sendiri
yang akan berperang bagi tanah Papua ini. Karena sudah begitu banyak kejahatan di dalamnya. Begitu banyak yang merampok, begitu banyak yang menggerogoti kekayaan tanah itu. Yang seharusnya menjadi milik daripada mereka yang ada di tanah itu. Tapi itu diperjualbelikan. Sehingga mereka yang seharusnya mendapat bagian, yang seharusnya menjadi milik mereka, yang seharusnya bisa menyokong kehidupan mereka, mereka tersingkir. Dan aku mendengar seruan mereka. Aku adalah aku. Aku adalah Allah. Orang-orang yang tertindas. Aku mendengar setiap tangisan, seruan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dan aku segera bertindak atas ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Karabasi karata maya shikaraya kemasia. Kirata bakaya makia sarata pasya. Karamaya karata bakia sarata pasya. Aku adalah Allah di atas segalanya. Akulah satu-satunya Allah yang ditinggikan di atas segala bangsa, di atas seluruh muka bumi ini. Tidak ada Allah lain selain daripada